Halo tempra-tempra semuanya, apa sih kabaret? Jumpa litan laguna di YouTube channel Akika Dewi Saertian. Gimana deh kabaret semuanya? Bayem kan? Ya semoga sehat dan semangat selalu. Akika Tinta Sendora di Sindang. Akika bersamde Andika Akika Alin Sahertian. Mbak Dewi Saertian. Indah adalah adik Akika. Kalau teman-teman semuanya ada yang inget, Alin Saertian ini di awal akhir 90-an itu terkenal sekali sebagai seorang paranormal. Iya. Ya kan? Alin kesibukannya apa sih dong sekarang? Iya, kalau dulu kan. Sekarang Iya. gini, beras itu yang aku tahu ya 20 kilo. 20 kilo itu sekarang hampir 300 deh sekarungnya. Sekarang tuh ada yang 20 kilo, ada yang 10 kilo ada. Sekarang. Oh. Sekarang tuh sekarang kesibukannya apa sekarang. sih? Oh, gitu. Ya. Aku sih Lambret deh. Ya udah kita ngomong pakai bahasa Indonesia aja. Iya. Ya, oke. Kan biar ngerti. Iya. Sekarang kan. Sekarang kesibukannya apa sih? Iya, sekarang Paranormal masih tetap. paranormal dari dulu sampai sekarang masih tetap. Tapi gini loh Made, aku manggilnya Mama Ade ya. Ya, Mama Ade. Karena lebih tuwir. Lebih tubang gitu. Tubang, oke. Kak. Jangan. Terus gini nih, dulu aku kan paranormal. Terus abis itu kan kalau paranormal kan kita gelar itu diberikan oleh orang-orang sekitar yang memang pernah mungkin konsul, mungkin apa gitu ya. Nah kalau setelah tahu bahwa kita nggak bergelar gitu ya, aku mencoba masuk ambil S1 dan S2 Di bidang psikologi. psikologi. Jadi sekarang selesai. Itu bahasa Belanda tuh barusan psikologi gitu. Abis gimana deh ya? Indonesia dong, iya. psikologi. Psikologi. Kalau Inggrisnya psychology. Kalau Belandanya psikologi. Gitu. Kalau gaulnya psikopat. Salah. Nah, terus habis itu udah kan ambil S1, S2, terus on the way S3. Sekarang psikologi, nih bidang psikologi. Iya. Berarti sekarang gelarnya berarti MPsy. Karena aku waktu itu ambil profesi, jadi Master of Psychology kayak gitu. Jadi sekarang kesibukan berpraktek. Tapi itu setelah kita mendapatkan izin praktek baru boleh berpraktek gitu. Sebagai psikolog. Sebagai psikolog, pengen tahu apa aja sih biasanya kalau psikolog tuh mengatasi masalah-masalah antara lain, misalnya contoh-contoh. Banyak. Jadi kalau psikolog itu sebenarnya memang sih psikologi itu identik dengan tes gitu ya. Tapi kita tidak melulu melakukan tes gitu. Kita juga melakukan konseling. Jadi dalam ada beberapa atau ada orang-orang yang mempunyai masalah gitu ya. Nah, masalah orang-orang itu kebanyakan selama Alin berpraktek itu presentasinya apa? Rumah tangga. Rumah Aku bisa tangga. langsung jawab, rumah tangga. 60% atau 60% rumah tangga gitu ya. Tapi di dalam rumah tangganya itu tentunya terdapat anak-anak gitu ya. Jadi ibaratnya itu satu keluarga gitu loh Made. Itu tuh prakteknya untuk satu keluarga gitu. Karena kalau dalam psikologi itu kan ada beberapa bidang gitu ya. Jadi di dalamnya tuh ada yang psikologi pendidikan, ada psikologi klinis, ada psikologi perkembangan, pokoknya ada beberapa macam gitu ya. Nah kalau aku pendidikan, terus untuk minornya aku ambil klinis gitu. Jadi umpamanya berpraktek itu dari anak umur dini sampai lansia. Pasien Permasalahannya namanya. ya pasien, klien sih sebenarnya sekarang lebih apa namanya, lebih grace-nya gitu ya, lebih gaul gitu ya. Jadi klien gitu, nah itu bisa menerima anak-anak yang bermasalah, misalkan keterlambatan bicara gitu ya, atau dia mempunyai satu depresi. Anak-anak juga bisa depresi loh, Gitu. bisa stres gitu misalkan
ada permasalahan dari orang tuanya bercerai atau mempunyai masalah lain gitu ya. Jadi tidak melulu penyakit, tidak melulu untuk kejurusan sekolah gitu ya. Karena itu berarti banyak gangguan keseimbangan saraf atau apa ya itu kalau gitu? Atau syaraf ada lain lagi. Oh, lain lagi. Gitu. Oh. Misalkan ya, Madi ya, kalau anak-anak nih gitu ya, kebiasaan mereka kan ada terdiagnos di dalam psikolog laporannya adalah ini anak terlambat bicara gitu. Tapi kita mesti lihat lagi terlambat bicaranya tuh kenapa gitu ya. Ada faktor lain lagi. Faktor lainnya adalah misalkan di rumah mereka tuh bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia, masuk ke sekolah yang ibaratnya tuh dengan bahasa lain gitu ya, internasional atau apa gitu ya dengan bahasa lain. Nah akhirnya mereka mengikuti sekolah yang berbahasa lain ini, bahasanya kan mereka susah dong ngikutinya. Mereka harus belajar lagi, misalkan Indonesia ke Inggris gitu ya. Nah itu tuh perlu waktu. Nah makanya kalau di dalam psikologi ini, psikolog itu harus pelik benar, mesti fokus sekali, detail gitu untuk mengetahui ada apa dengan permasalahan anak-anak ini, seperti itu. Made, kalau misalkan orang tua kita lihat lagi gitu, misalkan anaknya tuh bermasalah, terus habis itu orang tuanya keleleran gitu loh. Keleleran tuh artinya maksudnya nggak diurusin di rumah, terus harus masuk ke panti jompo atau segala gitu ya. Nah kita tuh ada kan pendekatan gitu supaya dia bisa menerima permasalahan itu, mungkin legowo untuk masuk ke panti jompo, umpamanya seperti itu. Tapi dari sekian banyak permasalahan gitu loh, ya yang penting kita sebagai psikolog itu harus sabar, juga tekun menghadapi permasalahan dari klien-klien utamanya tersebut. Sabar kali ya. Nah kalau Alin sendiri dengan praktek itu kan berarti Alin mendengarkan setiap masalah-masalah orang gitu. Misalnya dalam sehari Alin bisa dengerin berapa persoalan, berapa masalah dari klien? 5-9 nggak apa-apa. 5-9 bisa. Nah itu Alin sendiri akhirnya gimana begitu pulang ke rumah? Kadang-kadang persoalan itu ke bawah atau masih kepikiran atau gimana? Enggak sih, nggak pernah. Jadi selalu siap di tempat gitu ya. Karena kan ada medical record, ada juga catatan-catatan sendiri gitu ya. Nah beruntungnya karena aku dulu paranormal itu sempat menghadapi klien juga ya, menghadapi pasien klien sama lah gitu ya. Jadi kesabaranku memang sudah tertotok, kata orang Jawa. Kan kita di campuran Jawa ya kan? Tertotok lah. Tata. Oh enggak, itu kloset ya Toto. Oh iya ya. Iya Jadi kan? tata gitu ya. Nah jadi kesabaranku tuh untuk duduk lama mendengarkan klien gitu tuh udah terasah, kesabarannya sudah ada di dalam diri gitu. Judulnya gitu. Dan sebenarnya pasien atau klien tuh rata-rata hanya pengen didengar atau butuh masukan juga biasanya? Sebenarnya kebanyakan itu butuh masukan, tapi banyak juga yang pengen didengarkan gitu ya, mengeluarkan unek-uneknya hati, ya unek-unek hatinya tuh yang udah sekian lama terpendam gitu, asal kita bisa ngegali mereka gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan gitu untuk mereka agar mereka bisa membeberkan ceritanya. Gitu. Itu namanya di dalam psikologi itu probing. Gaulnya apa? Probing udah istilah ya. Iya. Ketaunya cuma peres. Oh ya, oke deh. Terus Lin gini, apa namanya sebelum terakhir nih, kan Lin kan paranormal dulu ya, pengen ini dong, pengen nanya colongan. Ini sebenarnya pandemi ini kira-kira masih berapa lama lagi sih? Atau kalau akan ada perubahan gitu? Kalau aku sih di feeling ya, kalau mau pergunakan feeling gitu ya. Terus kalau kita berdoa kan kita suka dapat insight gitu ya. Nah itu sih
bilangnya tahun depan sih. Ini menuju kita menjadi masyarakat yang enak lagi gitu. Oh, masyarakatnya gitu. seperti dulu lagi. Karena kalau dibilang penyakit ya, itu kan disease ya. Ada penyakit yang benar-benar harus ada gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu tuh sebenarnya bisa dilewati gitu, bisa dilewati dengan kesabaran justru. Dengan kesabaran dan pengetahuan kita akan menjaga diri untuk menghadapi penyakit itu. Oh, oke. Pengetahuan kita akan diri kita ya. Jadi kita mesti tahu kekuatan diri kita, stamina kita, kalau kita melakukan olahraga bagaimana, tidak melakukan olahraga bagaimana gitu ya. Jadi sebenarnya lebih banyak kepada introspeksi dong ya, dan kembali ke diri sendiri kan. Iya, introspeksi itu kalau memang kita menghadapi masalah ya Made. Tapi pengenalan diri itu global gitu. Jadi satu tubuh gitu ya. Kalau kita misalkan kita mencium bau tidak enak terus kita enek, ya hindarin itu bau. Gitu ya. Jadi pengenalan diri gitu. Jadi terus misalkan kita tuh suka dengan kuku panjang. Tapi kita kalau makan pakai tangan terus masuk kumannya gitu ya. Ya udahlah rubah sedikit jadinya pendekin gitu ya. Dari gitu. kuku panjang. Betul gitu. Terus itu Oke. sih sebenarnya kesehatan itu pasti dari dalam diri kita. Dan ada penyakit-penyakit yang memang kita harus tinggi awareness-nya gitu ya. Awareness tinggi dan kita tahu bagaimana cara kita memperlakukan penyakit tersebut. Oke. Jadi ya udah, jadi artinya kita menuju ke Sehat lagi lah. Semua lagi, semua kembali normal seperti semula gitu kan. Oke Delin, sebenarnya masih pengen ngobrol banyak lagi, tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kan, kita kan bikin YouTube bersama kan. Ya, betul. Namanya apa Lin? The Sahertians. The Sahertians. Jadi ada Alin, ada Debbie, Ada Debbie, Marji, ada Alin, ya. ada adik kita Marji. Kita Nanti sebetulnya 4 bersaudara, tapi satu sudah almarhum adik kita James Sahertian. Jadi kita tinggal cewek-cewek bertiga, Debbie, Marji, Alin. Ya kan? Oke, Ya untuk udah, happy, semoga. untuk happy, untuk sehat ya Mali. Amin. Semoga YouTube-nya lancar ya, Lin. Lancar The dong. Sahertians-nya. Oke. Sama Debbie Sahertian. Ya, amin. Sama Udin udah kali. ya, Thank you Terus, minyak ya, Lin. Thank you minyak kan itu ya. Enggak, thank you minyak. Terima kasih banyak. Oh, Ya. oke. Kayaknya Oh, mesti ini belajar enggak. bahasa. Ini kalau Sunda tararengkinya. Ya tara thank you, ya itu mas Sunda. Thank you Itu minyak. Inggris sama Sunda sih Iya, sebenarnya. ini bahasa gaul. Oke, thank you minyak. Udah diundang, undandang. Apa dong? Gaulnya apa undang? Unding. Oh ya. Thank you minyak, Udin, Diunding. diunding. Muah. Aduh, terima kasih ya Mage. Iya, sampai ketemu lagi Iya, ya sampai ketemu di lagi. episode selanjutnya. Tuh di taman ada kupu-kupu tuh Mande. Iya, Tuh, Deh. Mande, tuh kupu-kupu. Terus kenapa? Sama Tamu itu dong. sama si tukang. Iya. Bye.